ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Jadi ketika kita menyebut fintech teman-teman pasti langsung mikirnya, oh ini pinjol ilegal yang selama ini meresahkan warga gitu. Padahal dunia fintech itu sangat luas gitu. Kembali lagi bersama saya Sebastian di Face to Face. Hari ini saya bersama seorang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Mbak Putri Komarudin. Nah, saya perlu, sebelum aku ngajak ngobrol, saya perlu memperkenalkan Mbak Putri. Ini Mbak Putri adalah anak pertama dari salah satu politisi yang kita kenal, politisi senior dari Golkar, Pak Ade Komarudin. Mbak Putri ini sangat aktif bahkan sejak SMP, lalu kemudian SMP sudah aktif di OSIS, lalu kemudian SMA-nya di Singapura ya, juga aktif menjadi organisasi pelajar ya. Lalu kemudian S1-nya di Australia, Melbourne Melbourne University, dan juga aktif. Nah, yang menarik di situ Mbak Putri juga saya melihat menjadi editor ya, editor majalah Perspektif. Ini luar biasa. Biasa zaman kuliah kan. Zaman kuliah ya, daripada sibuk yang lain mending sibuknya di situ ya. Begitu. Nah, setelah tamat kuliah, Mbak Putri aktif bekerja di sejumlah perusahaan, termasuk yang terakhir itu di OJK kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, dan di luar pekerjaannya juga dia aktif sekali di sejumlah organisasi. Sebut saja misalnya KNPI, AMPI, lalu SOKSI. Ini luar biasa. Dan sekarang Mbak Putri menjadi anggota DPR. Saya kira salah satu anggota DPR termuda. Di Golkar ya. Kalau di Golkar ya. Di DPR ada yang kalau jauh DPR, lebih muda lah. Oh gitu ya. Kita tapi kategori lumayan kategori mendekati yang tua deh. By standarnya teman-teman di DPR. Iya. Gitu, dan sekarang aktif di Komisi 11. Iya. Ya, apa kabar Mbak Putri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Sebastian. Ya. Bang Sebastian sehat? Sehat. Senang bisa jumpa ya. Alhamdulillah. Setelah 2 tahun kita. Iya, nggak bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Takut. Iya, nah saya banyak sekali isu. Karena Mbak Putri ini ada di komisi yang sangat strategis dan sangat penting hari ini. Ya, banyak sekali isu yang ingin saya angkat. Karena itu saya nggak sempat untuk berbasa-basi, ya tanya soal masa kecil seperti apa. Tapi karena banyaknya isu, jadi saya langsung ke inti persoalan. Karena saya ingin menggali banyak, begitu. Salah satunya misalnya kita bicara soal fintech. Nah, Mbak Putri itu di komisinya Mbak Putri membahas itu semua, mitranya OJK dan lain sebagainya ya. Nah, saya kira pemirsa kita pengen tahu fintech itu apa sih? Ya. Fintech itu gampangnya mungkin teman-teman afiliasinya pasti langsung ke pinjaman online kan. Jadi ketika kita menyebut fintech teman-teman pasti langsung mikirnya, oh ini pinjol ilegal yang selama ini meresahkan warga gitu. Padahal dunia fintech itu sangat luas gitu. Jadi semua yang menggunakan teknologi dalam kegiatan finansialnya itu kita panggil dengan sebutan fintech atau finansial teknologi. Nah, alhamdulillahnya kita sebagai junior di fraksi Golkar diberikan kesempatan untuk langsung melihat perkembangan, mengawasi perkembangannya dan juga bermitra dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang memang tanggung jawabnya di dunia fintech ini. Kalau Bank Indonesia dari segi sistem pembayaran pasti Kandani juga pakailah ya pembayaran melalui e-commerce itu semuanya dalam pengawasannya Bank Indonesia. Nah, kalau misalnya Otoritas Jasa Keuangan ini semua institusi finansial teknologi yang di luar sistem pembayaran. Kita pasti sudah sering dengar P2P
P2P lending itu pinjam meminjam melalui platform finansial teknologi tersebut. Terus ada juga yang trading misalnya cryptocurrency dan lain-lainnya itu banyak sekali. Nah kalau misalnya di Indonesia cryptocurrency itu tidak boleh disebut sebagai currency karena sama Bank Indonesia tidak dikenal gitu. Jadi kita menggunakan nomenklaturnya crypto aset dan itu masih menjadi topik yang sangat menarik. Karena sebagai komoditas dia diawasinya oleh Bapepti, tapi campurannya nanti ke institusi keuangan tuh sudah sangat dekat gitu dan nilai transaksinya sangat besar. Jadi sudah banyak sekali koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bapepti dalam hal ini untuk pengawasannya karena kita juga sudah pernah lah ya koordinasi sama KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan soal hal ini dan nilai transaksinya yang sudah triliunan itu membuat industri keuangan kita juga bisa gempar kalau terjadi sesuatu dengan dunia kripto aset ini gitu. Dan itu pembahasannya secara menyeluruh itu dibahasnya di Komisi 6 dan 11 karena Komisi 6 lah yang bermitra dengan Bapepti sementara 11 bermitra dengan OJK. Jadi untuk kita ngomongin finansial teknologi ini diperlukan pengawasan yang terintegrasi antara kementerian lembaga dan juga antara DPR-nya. Jadi sekarang DPR juga makin seru Bang karena makin banyak sekali isu-isu seperti ini, isu-isu teknologi ini yang kita bahas gitu. Makanya fintech ini kan kita juga sudah tahu lah sering sekali ada beritanya di TV yang terbaru korbannya di Tanjung Priok karena beliau meminjam, disebarkan data pribadinya akhirnya bunuh diri. Almarhum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan lah dengan rasa malu yang harus dia tanggung gitu. Terus waktu zaman awal pandemi juga ada driver ojol di dapil saya Kabupaten Bekasi yang bunuh diri juga karena meminjam di salah satu pinjol ilegal dan beliau disebarkan data pribadinya karena tidak bisa membayar dan itu kan sudah banyak sekali lah kita dengar cerita-cerita serupa di situ. Sementara pengguna fintech ini total transaksinya itu sudah sampai ke 18 triliun, 18,6 kalau tidak salah. Dan penggunanya sendiri sudah 18 juta pengguna di seluruh Indonesia. Jadi bisa Abang bayangkan setiap harinya perputarannya pasti sangat besar gitu. Sudah luar biasa lah gitu. Jadi kita di Komisi 11 merasa hal ini perlu segera diakomodir dalam undang-undang sehingga nanti penindakan dari fintech ilegal, terutama pinjol ilegal yang sangat meresahkan masyarakat bisa secara tegas di undang-undang secara hukum bisa kita tegakkan gitu. Karena selama ini yang mengatur baru peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Makanya sekarang di Komisi 11 sedang digodok rancangan undang-undang inisiatif DPR namanya pengembangan dan penguatan sektor keuangan, itu kita sebut RUU P2SK dan di situ akan mengatur nanti tata kelolanya fintech, semua jenis fintech, terus di situ kita akan mengatur penindakannya secara tegas seperti apa dan perlindungan data pribadi dari sektor keuangan ini akan seperti apa ke depannya. Jadi undang-undangnya bisa berputar gitu. Sebetulnya fintech ini kenapa sih perkembangannya begitu pesat di Indonesia? Konon kita ini kan termasuk masuk 3 besar ya. Negara yang menggunakan fintech luar biasa. Itu kenapa sampai sebegitunya? Akhirnya kan pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi. Telisik lagi permasalahan mendasarnya dari pendidikan keuangan ini. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.